Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubono Arif dari Forum News Network. Sepanjang hari kemarin, hari Jumat ya, tanggal 14 Oktober 2022 itu, nama Irjen Polisi Teddy Minahasa jadi trending topik di dunia maya. Saya kira mungkin masih kasusnya akan trendingnya itu masih akan terus berlanjut pada hari ini ya. Perbincangan di dunia maya soal Irjen Polisi Teddy Minahasa ini riuh rendah setelah sejumlah media mengabarkan dia ditangkap karena menjual narkoba. Jadi pengedar narkoba juga lah begitu ya. Pantesan jadi polisi terkaya, rupanya bisnisnya narkoba. Itu cuitan dari salah satu netizen. Ada juga yang mencuit, parah pangkatnya jenderal, kelakuannya seperti pengedar narkoba. Kabar penangkapan Irjen Polisi Teddy Minahasa ini memang sungguh mengejutkan sekaligus menghebohkan. Nama Teddy Minahasa ini dalam sepekan terakhir itu memang, bukan sepekan ya, saya kira mungkin dalam sebulan terakhir ya, saya kira ini memang tengah menjadi sorotan publik. Ini pertama, dia itu jadi perbincangan publik karena berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Teddy Minahasa itu menjadi polisi dengan harta terbanyak. Polisi paling tajir, begitu sejumlah media menyebutnya. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993 itu tercatat memiliki harta lebih dari 29 miliar. Jumlah ini tentu sangat mengejutkan dan mengundang kecurigaan ya. Sebagai aparatur sipil negara, pastilah gaji atau penghasilan Teddy Minahasa ini sudah bisa diukur. Gaji plus tunjangannya sebagai Jenderal Bintang 2 dengan posisi sebagai Kapolda itu hanya berkisar antara 31 sampai 36 juta rupiah per bulan. Jadi penghasilannya ini sekelas Sambo lah gitu ya. Sebagai anggota Polri, sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2017, mereka boleh berbisnis tapi dengan aturan yang ketat. Misalnya tidak boleh berbisnis yang berpotensi merugikan keuangan negara atau berbisnis dengan bekerja sama dengan orang lain yang berpotensi merugikan keuangan negara, tidak boleh berbisnis terkait dengan pengadaan di Polri dan yang mengandung konflik kepentingan. Dan ini yang saya kira sulit ini ya, boleh berbisnis tapi tidak boleh mengganggu tugas pokoknya. Saya membayangkan seorang polisi, apalagi dengan jabatan seperti yang pernah dijalani sepanjang karir Teddy Minahasa ini, sulit membayangkan dia dapat berkonsentrasi membesarkan bisnisnya. Bisnis itu sebuah usaha yang nggak bisa disambi ya, orang dengan konsentrasi saja banyak yang tidak sukses, apalagi kalau disambi. Dan kemudian kenapa di luar itu saya kira kenapa kemudian publik heboh dengan fakta bahwa dia menjadi polisi terkaya ini kan karena soal kekayaan polisi, kemudian gaya hidup polisi itu sekarang ini menjadi isu sensitif itu setelah munculnya kasus Sambo gitu ya. Setelah misalnya deretan mobil-mobil mewah Sambo, deretan mewah mobil Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan, bahkan kemudian juga gaya mewah dari penyidiknya, ketua tim penyidik tim sus yang dibentuk Mabes Polri, yakni Brigjen Andi Rian Jayadi yang menggunakan baju-baju branded. Jadi kelihatannya publik kita yang tercermin dari netizen ini memang masih cenderung sensitif dan sinis gitu manakala mendengar kabar ada seorang polisi kaya, apalagi ini disebut jadi polisi terkaya. Nah, di tengah kehebohan semacam itu, tiba-tiba saja ini Teddy Minahasa itu 4 hari lalu, atau sekarang 5 hari ya kalau hari ini ya, dia ditunjuk oleh Kapolri menjadi Kapolda Jatim menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Niko ini kan tengah dalam sorotan karena tragedi di Kanjuruhan yang sampai sejauh ini sudah menelan korban itu 132 orang supporter Arema Malang yang dinyatakan meninggal dunia. Jadi kursi yang bakal diduduki oleh Teddy ini adalah kursi panas ya. Dia harus menangani dan ikut menuntaskan kasus yang selama ini menjadi sorotan dunia itu. Tapi ini belum juga dilantik dan menduduki jabatannya, dia sudah ditangkap oleh Divisi Propam karena terlibat dalam jual beli narkoba. Ini kabarnya yang dijual itu barang buktinya itu seberat 5 kg. Penangkapan Teddy Minahasa ini juga menjadikan semakin heboh lagi. Ini yang ketiga alasannya kenapa jadi heboh. Karena para petinggi Polri sampai kepala di Mabes Polri semuanya, pejabat utama di Mabes Polri, kepala kepolisian daerah, termasuk juga dalam hal ini Teddy Minahasa, dan kemudian Kapolres itu dikumpulkan di Istana
oleh Presiden. Pada waktu itu kan ketika mau dikumpulkan itu menimbulkan spekulasi ada apa ini, karena aturannya sangat ketat. Di situ disebutkan tidak boleh pakai topi dinas, tidak boleh pakai tongkat komando, tidak boleh membawa handphone, dan aturan-aturan ketat lain. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, ada apa sebenarnya di tengah situasi ketika citra kepolisian tengah babak belur karena kasus Sambo dan lain-lain tadi itu, tiba-tiba meledak kasus Teddy Minahasa. Penangkapan Teddy Minahasa ini jelas membuat citra Polri tambah terpuruk dan berada di titik nadir. Apa yang terjadi pada Teddy Minahasa ini benar-benar sebuah hal yang apa ya ini ya, absurd mungkin saya nyebutnya ya. Saya agak sulit untuk mencari kosakata yang pas menggambarkan situasinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan Teddy Minahasa ditangkap karena jual beli narkoba. Parahnya narkoba yang dia jual adalah barang bukti yang disita dari bandar narkoba di Bukit Tinggi ini ya, di Sumatera Barat pada bulan Mei 2022 lalu. Jadi ketika dia masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Saat itu Polda Sumatera Barat berhasil menyita barang bukti narkoba seberat 41,4 kg. Sejauh ini hal itu merupakan kasus narkoba terbesar yang pernah ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kapolri, penangkapan bermula ketika ada 3 warga sipil menjual narkoba di Jakarta. Dan setelah ditelusuri oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, ternyata melibatkan sejumlah anggota Polri dan kemudian melibatkan seorang perwira menengah berpangkat AKBP yang sebelumnya ternyata menjadi Kapolres di Bukit Tinggi. Dari situ kemudian keterlibatan Teddy terendus dan kemudian seperti katakan Kapolri, dia memerintahkan Divisi Propam menangkap Teddy Minahasa. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada 2 hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota
agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Saya tentunya juga membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk dilaporkan dan pasti akan kami tindak tegas. Nah, rupanya ini ketika terjadi penangkapan sebanyak 41,4 kg narkoba di Bukit Tinggi, Teddy Minahasa meminta 10 kg barang bukti untuk disisihkan. Katanya itu untuk dia. Sisanya dimusnahkan di depan publik. Narkoba berupa sabu-sabu itu dijual seharga 400 juta per kilogram. Sangat murah dan jauh di bawah harga pasaran saya kira ya. Dan dari penjualan itu setiap kilonya itu Teddy dikabarnya mendapat jatah 300 juta rupiah. Artinya dari 5 kilogram tadi Teddy mendapat bagian 1,5 miliar. Ini easy money, bisnis yang sangat mudah dan menguntungkan, bisnis yang tidak pernah rugi. Makanya para netizen kemudian menyimpulkan Teddy ini menjadi polisi paling kaya karena jadi pengedar narkoba. Apakah faktanya seperti itu? Tentu saja kita tidak bisa langsung menjudgment semacam itu. Faktanya bahwa dia pertama dia memang polisi terkaya berdasarkan laporan harta kekayaan yang disampaikan ke KPK, dan kedua sekarang dia ditangkap karena menjual barang bukti narkoba. Itu faktanya ya. Nah, bagaimana nasib Teddy Minahasa selanjutnya? Sudah bisa dapat diduga bahwa selain dia akan dipecat oleh Komisi Etik, juga dia akan menghadapi proses pidana. Kasusnya ini bakal seperti mantan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Edwin Hatorangan Harianja. Dia dipecat tidak dengan hormat karena menerima setoran uang hasil penjualan barang bukti narkoba. Ini lagi-lagi narkoba, sitaan ya sebesar 225.000 dolar US dan 376.000 dolar Singapura. Ini berapa miliar? Anda hitung sendiri deh ya. Tinggal dikalikan karena kurs rupiah sekarang kan sedang fluktuatif ya. Mempermainkan dan menggelapkan barang bukti berupa narkoba itu sesungguhnya bukan barang baru di lingkungan kepolisian. Ini Anda kalau buka file di media banyak kasus-kasus serupa ini, dan mereka yang ketahuan langsung dipecat gitu ya. Jadi banyak kasus serupa yang terjadi. Tapi melibatkan seorang jenderal bintang 2, apalagi itu seorang Kapolda, rasanya ya, kalau Anda punya data yang lain silahkan ini disampaikan sebagai ralat atau koreksi atas informasi saya. Rasanya baru kali ini terjadi, atau mungkin itu lebih tepatnya baru kali ini terungkap dan tertangkap gitu ya. Selain barang bukti narkoba, mainan lain dari para petinggi Polri ini adalah judi online atau yang kemarin muncul namanya konsorsium 303. Itu ini heboh bersamaan dengan pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo, dan kemudian Irjen Pol Verdi Sambo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kita tahu kan tidak lama setelah itu Kapolri Jenderal Listio Sigit menginstruksikan pemberantasan besar-besaran judi online. Nah, siapa sih Teddy Minahasa ini? Kemarin saya menyebut dia itu kelahiran Surakarta. Ternyata setelah saya cek lagi dia lahir di Minahasa. Ini sesuai nama yang disandangnya atau Manado ini. Jadi kemudian ada nama tengahnya itu nama Minahasa. Namun dia menghabiskan masa remajanya itu di Pasuruan di Jawa Timur. Enggak jauh nih dari kota Surabaya. Ini di komunitas Madura Pendalungan ini ya, tempat orang tuanya atau ayahnya itu berasal dari situ. Dan dia juga lulusan sekolahnya juga SMP sampai SMA di Pasuruan. Dia lulusan Akademi Kepolisian 93, kemudian banyak menghabiskan karir di Direktorat Lalu Lintas, dan dia pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Untuk jabatan Kapolda ini nggak main-main ya, andai saja sekali lagi dia tidak tersandung kasus ini, maka dia akan tercatat menjabat sebagai Kapolda untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama itu dia pernah menjadi Kapolda di Banten, itu menggantikan Jenderal Listio Sigit. Nah, kan kita tahu bahwa Listio Sigit ini setelah jadi ajudan Pak Jokowi kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Banten. Nah, dari situ baru kemudian dia jadi Kadifropam, dan Kabarreskrim, dan kemudian jadi Kapolri. Nah, bagaimana dengan Teddy Minahasa ini? Jadi dia setelah jadi Kapolda Banten itu kemudian dia sekarang kemudian menjadi Kapolda Sumbar, dan sekarang itu kan sebenarnya jabatan dia sudah keluar surat resminya itu sebagai Kapolda Jawa Timur. Tetapi karena kasus ini kemudian dibatalkan oleh Kapolri. Kapolri itu akan menunjuk pejabat lain untuk menggantikannya. Nah, di tengah situasi semacam ini banyak sekali beredar di WhatsApp group pesan-pesan berantai yang mengatasnamakan Teddy Minahasa yang menyatakan dia sama sekali tidak terlibat dalam soal jual beli narkoba ini. Jadi dia mengakui bahwa dia minta agar 1% dari barang bukti itu disisihkan,
tapi menurut dia bukan untuk dijual untuk kepentingan pribadi semacam itu. Tapi kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya. Yang jelas sekarang faktanya bahwa tadi seperti dijelaskan oleh Kapolri, ini berarti dia akan selain menghadapi sidang kode etik juga menghadapi sidang pidana. Jadi ini nasibnya Teddy Minahasa ini bisa 11-12 dengan Ferdy Sambo. Tapi kalau dari sisi angkatan, Ferdy Sambo ini kan angkatan 94 ya. Jadi dia Teddy Minahasa ini lebih senior 1 tahun dibandingkan dengan Ferdy Sambo. Pangkatnya sama-sama bintang 2, dan kelihatannya ini nasibnya tidak akan berbeda. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.